Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza, kelas 4 PAIB, dengan mata kuliah metodologi pengabdian kepada masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus keberhasilan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan ABCD. Pengabdian kepada masyarakat atau PKM itu merupakan pilar tridharma perguruan tinggi yang vital. Jadi sebuah wujud nyata komitmen akademisi untuk berkontribusi pada pembangunan dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Bondowoso, di mana potensi lokal dan kearifan masyarakat begitu beragam, PKM memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan. Namun keberhasilan PKM itu tidak semata-mata ditentukan oleh niat baik atau sumber daya eksternal, tetapi seringkali pendekatan yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan program menjadi kunci utama dalam mencapai dampak yang berkelanjutan. Lebih lanjut, kami akan menyoroti bagaimana pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD secara signifikan dapat meningkatkan keberhasilan program pengabdian. ABCD ini adalah sebuah paradigma pemberdayaan yang revolusioner, berfokus pada pemanfaatan potensi dan kekayaan aset yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, bukan pada kekurangan atau masalahnya. Melalui studi kasus dan analisis mendalam, kami akan menunjukkan bagaimana pergeseran fokus ini dapat menghasilkan program PKM yang lebih relevan, partisipatif, dan berkelanjutan. Jadi mengubah masyarakat dari sekedar menerima manfaat menjadi agen perubahan utama bagi kemajuan masyarakat. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sukarela yang dilakukan oleh individu atau kelompok khususnya dari lingkungan perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan materi. Ini adalah perwujudan tanggung jawab sosial dan akademik perguruan tinggi untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. PKM memiliki tujuan fundamental yang saling terkait. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, kemudian juga memberdayakan masyarakat, kemudian juga menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian juga membangun sinergi. Yang kelima itu meningkatkan relevansi perguruan tinggi, kemudian juga menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dan tanggung jawab. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PKM. Keberhasilan program PKM itu dipengaruhi oleh berbagai aspek yang berasal dari kedua belah pihak, pelaksana program dan masyarakat sebagai sasaran. Dari pihak perguruan tinggi atau sebagai pelaksana PKM itu harus ada komitmen dan keterlibatan tim, ada perencanaan yang matang, ada keahlian dan juga kompetisi tim, ada ketersediaan sumber daya, ada jaringan dan kemitraan, ada metode pelaksanaan yang tepat. Jadi penggunaan metode yang partisipatif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Kemudian juga evaluasi, monitoring, dan berkelanjutan. Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri itu adalah harus ada partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian juga kebutuhan dan relevansi program, keterbukaan dan penerimaan masyarakat itu sangat penting. Karena kemauan masyarakat untuk menerima ide-ide baru, berkolaborasi dan juga beradaptasi dengan perubahan. Kemudian juga ketersediaan waktu dan sumber daya masyarakat, ada dukungan tokoh masyarakat, itu yang paling penting. Kemudian keberhasilan PKM dengan pendekatan ABCD, Asset Based Community Development.
Pendekatan ABCD ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan keberhasilan PKM karena berfokus pada mengidentifikasi dan memanfaatkan aset serta kekuatan yang sudah ada dalam masyarakat, bukan terpaku pada kekurangan ataupun masalah semata. Prinsip-prinsip ABCD dan kaitannya dengan keberhasilan PKM. 1. Mengidentifikasi aset dan kekuatan masyarakat. Kemudian membangun berdasarkan kekuatan bukan kebutuhan. Kemudian juga mengutamakan partisipasi dan kepemimpinan warga. Kemudian juga membangun hubungan dan jaringan. Kemudian berpikir dari dalam keluar. Maksudnya pendekatan ini menganjurkan untuk memanfaatkan sumber daya internal masyarakat terlebih dahulu sebelum mencari bantuan atau solusi dari pihak eksternal. Kemudian bagaimana pendekatan ABCD ini untuk meningkatkan keberhasilan PKM? Yang pertama adalah relevansi yang lebih tinggi. Jadi program yang dirancang dengan ABCD secara inherent ini lebih sesuai dengan aset dan kebutuhan yang diidentifikasi oleh masyarakat itu sendiri, bukan asumsi dari luar. Kemudian juga partisipasi yang lebih aktif, ada keberlanjutan yang lebih aktif, ada peningkatan dari kapasitas masyarakat, ada hubungan yang lebih kuat, dan juga dampak yang lebih signifikan. Jadi dengan memberdayakan masyarakat sebagai agen perubahan utama, program PKN berbasis ABCD ini menghasilkan dampak yang lebih luas, mendalam, dan transformatif. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.